Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wajib bagi kita semua memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang besar yang kita sedang rasakan. Dari sekian nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita, nikmat kita berkumpul di majelis ini. Semoga Allah Ta'ala memberkainya, ya, dalam rangka kita beribadah kepada Allah, zikir kepada Allah, dalam rangka untuk mempelajari agama Allah, syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya kita yakini padanya terdapat sekian keutamaan yang Allah Ta'ala janjikan. Semoga kita bisa meraihnya, tentunya dengan keikhlasan, ya, keikhlasan kita semua. Pada daurah kali ini kami akan memberi penjelasan terkait dengan kehidupan yang bahagia, ya, kehidupan yang bahagia, tips-tips untuk bisa merasakan kehidupan yang bahagia, bisa menggapai kehidupan yang bahagia. Pertama kali yang penting kita ketahui adalah apa kriteria hidup bahagia, ya, dan kebahagiaan hidup yang kita ingin raih tentunya dunia akhirat, ya. Kriteria hidup bahagia dunia dan akhirat, hal itu mengacu pada ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun wanita, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi di ayat ini disinggung hayatan thayyibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itulah yang akan menghasilkan kehidupan yang bahagia. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, yaitu dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Kehidupan yang baik di dunia. Dan memberikan kepadanya pahala terbaik atas amalannya kelak di akhirat.
Dan kehidupan yang baik di sini mencakup seluruh sisi ketentraman, seluruh sisi kelegaan, ya, dalam kehidupan dari sisi manapun. Senantiasa hidupnya tentram, senantiasa lega, ya, bahagia hidupnya. Itulah kehidupan yang baik, kata Ibnu Katsir. As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau dalam Taisir Karimur Rahman, beliau menjelaskan tentang ayat ini, hal itu dengan hamba tersebut merasakan ketenangan hati, merasakan ketenangan jiwa, perasaan. Dia tidak peduli dengan hal-hal yang mengganggu hatinya. Ya, dia senantiasa merasakan ketenangan hati, ya, dan ketenangan jiwa, perasaan. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan Allah taala memberi kepadanya anugerah rezeki dalam hidupnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilm, beliau menjelaskan kehidupan yang baik adalah insyirahus sadr. Insyirah as-sadr, yaitu kelapangan dada. Dan tuma'ninatul qalb, ketenangan hati. Nah, ini dua yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kriteria hidup yang baik, yang bahagia adalah insyirahus sadri, kelapangan dada, dan tuma'ninatul qalb, ketenangan hati. Meskipun hidupnya sangat melarat, kata Ibnu Utsaimin, meskipun hidupnya sangat melarat, sangat miskin, tetapi hatinya tetap tenang. Dia tetap lapang dada dalam hidupnya. Maka dia meraih kehidupan yang baik. Dia tetap bahagia. Ya, jadi harta itu bukan ukuran. Kaya miskin bukan itu ukurannya. Hidup yang baik itu, hidup yang bahagia itu. Nah, ini sesuai dengan sabda Nabi alaihi wassalam yang diriwayatkan oleh sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Nabi bersabda, "Ajaban li amril mu'min," sungguh menakjubkan kehidupan orang beriman. "Inna amrahu kullahu khair." Urusannya semuanya selalu baik. Masya Allah. Urusannya semuanya selalu baik. Bagaimana itu? Ya, dan walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, kata Nabi. Hal itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Bagaimana bisa begitu? Kata Nabi, in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah. Apabila ia mendapatkan kenikmatan yang menggembirakannya, dia bersyukur, sehingga hal itu menjadi baik baginya. Ya, karena orang yang tidak bersyukur, ya meskipun dapat nikmat tidak jadi baik urusan dia jika tidak bersyukur. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Apabila dia tertimpa musibah yang menyusahkannya, dia bersabar, sehingga itu menjadi baik baginya. Karena ada orang yang tertimpa musibah tidak bisa bersabar. Sebagaimana halnya ada orang yang dapat nikmat tetapi tidak bersyukur. Maka tidak menjadi baik hidupnya dengan cara seperti itu. Nah, As-Sa'di rahimahullah, jadi tadi kami sudah sampaikan kriteria hidup bahagia, kriteria hidup kehidupan yang baik, ya, dari keterangan imam-imam tersebut. Jadi insyirahus sadr, kelapangan dada, tuma'ninatul qalb, ketenangan hati. Jadi hidup merasakan ketentraman, ketenangan, ya.
apapun bagaimanapun yang terjadi dalam hidupnya, karena dalam kehidupan itu mesti silih berganti antara nikmat dan musibah. Tetapi semuanya jadi baik, ya, dan tetap hidup dengan baik, tetap hidup dengan bahagia. As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayat, ya, beliau menjelaskan bahwa ketentraman hati, ketenangan hati, dan kebahagiaan hati, hilangnya kecemasan, kerisauan, hilangnya kesedihan, kegundahan hati, itulah yang menjadi target setiap orang. Nah, itu yang menjadi target setiap orang dalam hidup. Bagaimana supaya hatinya tenang, tentram, hatinya bahagia, ya, tidak merasakan kecemasan, kerisauan, tidak merasakan kesedihan, kegundahan. Itu yang menjadi target setiap orang dalam hidup. Karena dengan itulah kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia akan tercapai. Dengan itu akan menjadi sempurna kegembiraan dan kebahagiaan yang dirasakan. Nah, berarti kita butuh untuk mempelajari faktor-faktornya supaya target itu bisa kita capai. Nah, ini yang kita pelajari, tips-tipsnya itu. Ya. Sa'di rahimahullah menyebutkan ada 3 faktor untuk meraihnya. Yakni secara global ada 3 faktor. Yang pertama faktor agamawi, diniyah. Nah, faktor diniyah. Yang kedua faktor karakteristik. Ya, faktor karakteristik, karakter orang. Ini tabi'iyah sifatnya. Yang ketiga faktor amaliyah, yang sifatnya amaliyah. Ini 3 faktornya. Dan tidak mungkin ketiga faktor itu bisa terkumpul seluruhnya dimiliki, ya, oleh seseorang kecuali pada orang-orang yang beriman. Dari segi faktor agamawinya bisa, ya, dari segi karakteristiknya bisa, dan juga amaliyahnya. Adapun selain orang yang beriman, meskipun sebagian sisi atau sebagian faktor itu berhasil dia dimiliki oleh orang-orang bijak mereka, ya, tapi bukan dari kalangan orang-orang yang beriman. Ya, mungkin mereka berhasil dapatkan berkat usahanya, upayanya, tetapi mesti luput dari mereka faktor yang lebih bermanfaat. Yang lebih bermanfaat, faktor yang lebih kokoh, yang lebih baik hasilnya di dunia dan akhirat, yaitu dari sisi apa? Faktor agamawinya nggak ada. Ya. Jadi sebagai orang yang beriman sebenarnya sudah ada modal utama itu adalah keimanan. Nah, ini nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi kita orang-orang yang beriman, yang senantiasa wajib kita syukuri, wajib kita jaga, wajib untuk terus kita asah iman ini. Ya, dengan terus beramal soleh, dengan terus, ya, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia dalam hal dari segi keberhasilan untuk meraih faktor-faktor kehidupan bahagia itu diklasifikasi oleh Sa'di rahimahullah menjadi 3 golongan. Ada 3 golongan. Golongan yang pertama, orang yang memiliki banyak dari faktor-faktor itu sehingga hidupnya benar-benar tentram dan bahagia. Ini yang pertama. Ini yang terbaik, ya. Yang kedua, orang yang tidak memiliki seluruh faktor itu
semuanya tidak ada padanya, sehingga dia hidupnya sengsara, penuh penderitaan. Tidak ada sama sekali yang dia miliki. Yang paling rendah. Kemudian yang ketiga, yang pertengahan, orang yang keadaannya antara yang pertama dan yang kedua tadi. Nah, itu tergantung taufik dan pertolongan Allah Ta'ala kepada dia. Jadi ada sebagian yang dia miliki, ya, sehingga ada sisi-sisi kebahagiaan, ya, yang dia rasakan. Tergantung taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ada sekian tips, ya, faktor yang disebutkan, dipaparkan oleh As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tersebut, Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayat. Kami akan menyarikan, ya, kami sarikan dari kitab tersebut sekian faktor-faktor itu, ya, merupakan tips-tips yang bisa kita upayakan agar kita bisa hidup baik di dunia ini, kita hidup bahagia, ya, di dunia ini, dan kelak lanjut, ya, di akhirat. Yang pertama, yang paling inti, ini adalah faktor asasi, faktor paling utama, faktor terbesar penentu, yaitu iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Allah SWT berfirman pada ayat yang telah disampaikan tadi di surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun wanita, mengerjakan kebajikan, amal soleh, dalam keadaan beriman, ya, dalam keadaan beriman, berarti beriman dan beramal soleh. Allah menjanjikan, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dua balasan yang Allah janjikan baginya. "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah," niscaya kami pasti akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, ini di dunia. Allah akan membalasnya dengan kehidupan yang baik di dunia. Balasan atas keimanan dan amal solehnya, diberi kehidupan yang baik di dunia. Ini balasan yang pertama. Balasan yang kedua, "Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, jangan tanyakan lagi betapa bahagianya kehidupan di akhirat. Tidak bisa dibandingkan sama sekali kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat tentunya. Ya, yang kekal abadi dalam kebahagiaan selama-lamanya dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi pembahasan kita fokus pada dunia ini yang kita jalani sekarang. Ya. Hayatan thayyibah yang Allah janjikan, kehidupan yang baik yang Allah janjikan. Yang telah dijelaskan tadi, yaitu ketentraman hati, ketenangan hati, ya, insyirahus sadr, lapang dada, tumaninatul qalb, hati tenang, tidak ada kecemasan, tidak ada kerisauan, tidak ada kesedihan yang mengganggu, yang menyusahkan hidup. Kenapa demikian? Kenapa dengan faktor iman dan amal soleh hal itu akan diraih? Karena orang yang beriman dan beramal soleh memiliki prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang dengannya orang beriman itu akan menghadapi apa saja yang terjadi pada dirinya.
apa saja yang terjadi dalam kehidupannya, dia hadapi setiap peristiwa dalam kehidupannya itu dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah itu. Dan itu merupakan faktor yang akan dengannya dia akan meraih kegembiraan dan kebahagiaan. Ya. Yang dengannya akan hilang kegalauan, kegelisahan, kecemasan, kerisauan, hilang duka dan kesedihan yang akan mengganggu kehidupannya. Kaidah itu, prinsip itu, jika dia mendapatkan nikmat, dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia menyikapi nikmat itu dengan bersyukur. Dengan bersyukur. Karena ada orang yang tidak bersyukur dengan nikmat. Orang yang beriman dia bersyukur dengan nikmat yang dia rasakan. Dan dia menggunakan nikmat itu dalam perkara yang bermanfaat. Dia gunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, ketika dia menyikapi nikmat yang datang dengan cara seperti itu, tentu dia akan meraih kebahagiaan. Dia akan merasakan kebahagiaan. Harapannya supaya nikmat itu langgeng, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya dengan itu agar dia mendapatkan pahala orang yang bersyukur atas nikmat. Dia berharap akan diberi pahala Allah Ta'ala dengan syukurnya dia terhadap nikmat tersebut. Nah, semua itu akan membuahkan kebaikan-kebaikan yang jauh lebih besar dan jauh lebih berberkah dibandingkan nikmat itu sendiri. Ketika menghadapi nikmat itu dengan apa? Syukur. Memuji Allah SWT atas nikmat itu, menggunakannya dalam perkara yang bermanfaat. Semua yang disebutkan tadi itu membuahkan kebaikan yang jauh lebih besar. Dia merasakan kebahagiaan dengan syukurnya itu. Dia harapannya mendapatkan pahala dari Allah, dapat pahala dari Allah. Nikmat itu dijaga oleh Allah, ditambahkan oleh Allah Ta'ala, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menghasilkan yang lebih baik, lebih besar, lebih berkah dibandingkan nikmat itu sendiri yang datang tadi. Nah, ini kaidah yang pertama. Yang kedua terkait dengan musibah dan mudarat yang menyakitkan. Kesedihan dan kegundahan yang menimpa dirinya atas musibah dan mudarat yang datang itu dihadapi dengan apa? Dengan sabar. Menabahkan diri, menyabarkan diri dalam menghadapinya. Dengan upaya untuk mencapai salah satu target. Target dari sekian target berikut ini. Nah, yang pertama, bagaimana supaya bisa menghilangkan apa yang mampu dihilangkan dari musibah itu. Menghilangkan apa yang mampu dihilangkan dari musibah itu. Jika itu memang memungkinkan Jika target ini tidak bisa dicapai, yang kedua, target berikutnya yaitu meminimalisir musibah dan mudarat itu jika memang tidak bisa dihilangkan sama sekali. Paling tidak bisa diminimalisir. Diminimalkan, diperkecil. Jika ini tidak bisa juga, target terakhir bersabar. Bersabar dengan apa adanya yang ada, diterima dengan kesabaran yang elok, sabrun jamil, jika memang itu satu-satunya jalan yang harus dijalani dalam hidup. Nah, dengan demikian, barakallahu fikum, ketabahan
dan pengalaman menghadapi setiap musibah, kekuatan hati yang terbentuk ya pada diri seseorang dalam menghadapi musibah. Karena tidak ada yang bisa ya lepas dari musibah. Nah, karena itu ujian, cobaan dari Allah Ta'ala. Nah, maka kekuatan hati dia yang terbentuk dari setiap kali menghadapi musibah, kesabarannya, harapan dia untuk mendapatkan pahala kesabaran. Karena itu amalan yang besar ya, bersabar atas musibah, menjanjikan pahala sisi Allah Ta'ala. Nah, itu semua akan membuahkan kebaikan-kebaikan yang dengannya akan sirna rasa sakit yang diderita dari musibah itu. Dan itu akan terganti dengan kegembiraan dan harapan-harapan yang baik. Harapan ya, dan harapan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kedua hal tersebut telah disampaikan oleh Nabi SAW pada hadis Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu yang telah disampaikan. Ya. Hadis dalam Sahih Muslim, Nabi bersabda, "Ajaban li amril mu'min," sungguh menakjubkan kehidupan orang beriman. "Inna amrahu kullahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Urusannya semuanya selalu baik dan itu hanya dimiliki oleh orang beriman. Hal itu tidak ada pada selain orang beriman. Nah, in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Apabila dia mendapat nikmat yang menggembirakannya, dia bersyukur. Sehingga hal itu menjadi baik baginya. Kami katakan tadi, karena ada orang yang tidak bersyukur dengan nikmat. Jika tidak bersyukur, ya tidak menjadi baik baginya. Meskipun dia mendapatkan nikmat, tapi tidak akan menjadi baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Sebaliknya apabila dia tertimpa musibah yang menyusahkan, ia bersabar. Ya. Ada orang yang dapat musibah tidak bersabar, sehingga tidak menjadi baik baginya. Adapun orang yang beriman, dia bersabar sehingga itu menjadi baik baginya. Barakallahu fikum. Jadi seorang mukmin apabila dia diuji dengan musibah yang menyusahkan, baik itu dia diuji oleh Allah Ta'ala cobaan penyakit, atau cobaan dari Allah kemiskinan, kefakiran, kemelaratan, ya, atau cobaan-cobaan yang lain. Setiap orang berbeda-beda keadaannya, cobaan yang dideritanya, ya. Dan setiap orang ada risiko untuk terkena musibah, ya. Salah satu dari musibah yang ada. Maka dengan keimanan dia, dengan keridhaan dia, dengan qanaah dia, kepuasannya, kerelaannya, ya, dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya tetap senang. Hatinya tetap senang. Dan dia tidak menuntut lebih dari apa yang Allah takdirkan untuknya. Dengan keimanan dia, keridhaan dia, qanaahnya, kepuasannya dengan pemberian Allah kepada dia, hatinya senang. Dia tidak menuntut lebih dari apa yang Allah takdirkan untuknya. Maka dengan itu boleh jadi kesenangan, kebahagiaan dan ketentraman yang dia rasakan itu melebihi orang yang berhasil meraih target-target duniawinya. Berhasil meraih kesuksesan, ya, dari target-target duniawinya, tetapi dia tidak diberi rasa qanaah, kepuasan. Dan ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa
siapapun yang beriman, ya, jika memang imannya benar, beramal soleh, amalannya benar-benar amal soleh, ya, amalan yang didasari dengan keikhlasan, amalan yang didasari dengan ilmu, amalan itu benar sesuai dengan tuntunan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Allah tidak akan menzalimi dia, Allah tidak akan menyia-nyiakan ketaatannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda pada hadis riwayat Muslim, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya." Wa fi riwayah, "Wa yu'qibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi wa yujza biha fil akhirah." Sungguh Allah tidak akan menzalimi orang beriman. Satu kebaikan yang dia kerjakan, dia akan diberi balasan di dunia. Pada riwayat lain, Allah memberinya rezeki di dunia sebagai balasan ketaatannya. Nah. Dan diberi balasan pahala di akhirat. Jadi balasannya bukan hanya di akhirat, di dunia. Dia diberi rezeki dengan ketaatan itu. Wa ammal kafiru fayut'amu bihasanati ma 'amila biha lillahi fid dunya hatta idza afdha ila al-akhirah lam takun lahu hasanatun yujza biha. Adapun orang kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia diberi rezeki makanan di dunia sebagai balasan kebaikan-kebaikannya. Ya, jadi orang kafir itu kalau ditanyakan apakah dia dapat balasan dari Allah atas kebaikan-kebaikannya jika dia melakukan kebaikan, berbuat kebaikan, dapat di dunia, yaitu diberi rezeki oleh Allah di dunia. Hingga nanti apabila dia berpulang ke akhirat, maka tidak ada tersisa lagi satu kebaikan yang akan dibalas di sana. Jadi dia hanya dibalas di dunia. Itu bedanya dengan orang beriman. Orang beriman dibalas di dunia juga dibalas di akhirat. Orang kafir hanya dibalas di dunia, di akhirat tidak ada. Hadis yang lain juga dalam Sahih Muslim, hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ataahu." Masya Allah. Qad aflaha man aslam. Sungguh berbahagia orang yang berislam, menjadi muslim, berserah diri kepada Allah. Ya, lahir batinnya. Wa ruziqa kafafan, dan dia diberi rezeki yang cukup. Ini kafaf, kifayah, fir rizqi. Ya. Rezeki yang cukup, yakni rezeki yang cukup itu kata ulama ya cukup, tidak lebih, tidak kurang. Tidak lebih, tidak kurang. Kafafan, kifayah, cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima ataahu, dan Allah menjadikannya rela menerima pemberian Allah. Allah menjadikan dia memiliki sifat apa? Qanaa'ah. Dia rela, puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berserah diri kepada Allah lahir batin, berislam, beriman, beramal saleh. Kemudian kehidupannya diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, rezeki yang cukup. Yani tidak lebih, tidak kurang. Nah, meskipun dia tidak menjadi kaya. Bersama dengan itu, Masya Allah, banyak orang beriman. Banyak orang soleh yang kaya. Nah, tetapi ini minimalnya diberi rezeki yang cukup, tidak lebih dan tidak kurang. Dan yang jelas ada sifat qanaah. Nah ini, dia merasa puas dengan itu, rela, puas dengan apa yang diberikan oleh Allah, jadi bahagia, tentram hidupnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan jaminan, dalam memberikan jaminan
bagi hambanya yang bertakwa. Siapa hamba yang bertakwa? Hamba yang bertakwa adalah hamba yang beriman dan beramal soleh. Ya. Beramal dengan keikhlasan, beramal sesuai dengan tuntunan ajaran Nabi SAW. Itulah takwa. Allah menjamin akan memberi solusi keluar dari problem-problem kehidupannya. Keluar dari problem-problem kehidupannya. Problem-problem ini kan yang membuat hidup jadi susah. Ya, jika tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, ini benar-benar menyusahkan hidup. Nah, orang yang bertakwa, Allah janjikan akan diberi solusi. Allah beri solusi, jalan keluar dari problem-problem itu. Dan juga Allah janjikan, Allah jamin akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di surat Talaq ayat 2 dan 3, ya. Ayat yang sudah sering kita dengar, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar, solusi baginya. Solusi keluar dari problem-problem hidupnya. Kita merasakan jika ada satu problem kemudian kita berhasil mendapatkan solusinya. Subhanallah. Ya. Kita merasa senang sekali. Bahagia sekali. Kita lepas dari satu problem yang melilit dalam kehidupan. Dan juga Allah menjanjikan di sini akan memberi rezeki kepadanya di area yang tidak disangka-sangka. Nah, ini penjelasan tentang tips yang pertama, dan ini yang paling asasi, ya, ini yang paling inti, ini yang terbesar dari faktor-faktor yang dengannya seseorang akan meraih kebahagiaan hidup, ya, di dunia. Kemudian faktor yang kedua, yaitu memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir dengan hati dan lisan. Ya. Itu zikir yang sempurna itu bukan hanya dengan lisan, ya, bukan hanya lisan yang zikir, tetapi hati juga ikut zikir. Zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu akan menjadikan hati tenang. Zikir itu akan menjadikan hati tentram. Zikir akan menepis kegalauan yang dirasakan. Zikir akan menepis kecemasan. Zikir akan menepis kerisauan dan kesedihan yang dirasakan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Dengan mengingat Allah. Hati mereka menjadi tentram dengan apa? Dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Kita diingatkan oleh Allah, ya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi jika ingin hati tentram, ya, teruslah, selalulah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk bagian dari zikir mengingat Allah adalah mengingat dan memuji-muji Allah atas nikmat yang dirasakan. Itu bagian dari zikir mengingat Allah. Mengingat dan memuji-muji Allah atas nikmat yang dirasakan. Baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Hal itu akan memotivasi seorang hamba untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Meskipun dia fakir miskin. Meskipun dia sakit. Atau dia sedang merasakan cobaan apapun dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah timpakan padanya, harus tetap memuji Allah. Harus tetap memuji Allah. Kenapa demikian?
Perhatikan. Karena apabila seseorang membandingkan antara cobaan yang Allah berikan kepadanya, cobaan yang dirasakan, dibandingkan dengan banyaknya nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadanya, yang tidak terhitung jumlahnya, maka perbandingan tersebut hasilnya, ya tentu dia akan menyadari bahwa ternyata persentase perbandingan antara cobaan itu dibandingkan nikmat yang Allah berikan selama ini sangat kecil dan tidak ada apa-apanya. Kan Allah Ta'ala sudah mengatakan dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 34 ya, surah Ibrahim ayat 34, Allah telah menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Ada di antara kita yang bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita? Tidak akan bisa. Ya, ini firman Allah yang maha benar. Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kamu menghitung nikmat Allah niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Jadi tidak ada di antara kita yang bisa menghitung sekian banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Sementara kalau kita menghitung-hitung cobaan-cobaan yang kita jalani dalam hidup, ya, cobaan ini, cobaan itu, cobaan ini, cobaan itu, bisa kita. Tampaknya bisa dihitung, kan begitu ya. Ya, kita pernah dapat cobaan kena penyakit ini, penyakit itu, sembuh, penyakit ini sembuh. Pernah dapat problem ini, ya, terus ada solusinya, ada. Tampaknya bisa. Jadi itu bagian dari zikir, mengingat Allah Ta'ala, memuji Allah. Tadi selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Meskipun kita sedang menjalani cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingat, kita bandingkan, oh ternyata ini jika kita bandingkan dengan sekian banyak nikmat yang telah kita rasakan, yang diberikan Allah Ta'ala, ternyata ini tidak ada apa-apanya, ini persentasenya, perbandingannya, ya. Dan dengan itu ya kita akan mampu bersabar. Dengan itu juga kita tetap bersyukur, selalu bersyukur ketika ingat nikmat-nikmat yang demikian banyak itu. Dan itu akan menepis kegalauan dari diri kita, menepis kecemasan, kerisauan dan kesedihan yang dirasakan di hati, ya, itu akan berganti dengan ketentraman. Alhamdulillah. Ini faktor yang kedua. Barakallahu fikum, ya. Kami cukupkan dulu dengan ini. Insyaallah kami akan sampaikan faktor-faktor yang lainnya yang tersisa, insyaallah pada majelis berikutnya nanti. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta.